Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. Bapak Adnan atas kehadirannya. Eh, Gimana nih, sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Ya, di sini saya cuma mau menanya-nanya nih Pak ya, Oh, silakan. masalah Masjid As-Saidi. Terus sekarang ini kan terpilih pengurusan baru ya Pak? Kebetulan ditunjuk, kebetulan. Ditunjuk apa dipilih Pak? Kebetulan dipilih. Oh iya. Dipilih ya. Jadi, Oh, iya. jadi sebenarnya saya pada saat pemilihan kemarin memang posisi sebenarnya yang saya inginkan ya bebas, masuk untuk posisi marbot pun di masjid saya terima. Jadi kebetulan ada jamaah yang menginginkan saya sebagai wakil DKM, jadi insya Allah saya jalankan. Kayaknya nggak bisa begitu dong Pak. Kalau dilihat dari kegiatan-kegiatan Bapak ini, aktivitas Bapak itu nggak bisa. Memang Bapak berhak harusnya terpilih jadi wakil ketua. Bapak apa sibet orangnya ya? Kalau bahasa Betawi sibet, bisa jalan sana sini gitu ya. Iya. Sibet, jadi kalau nggak salah sibet itu di buku internasional kamus-kamus itu memang belum ditemukan. Jadi saya hanya melihat sibet itu salah satu kata yang kurang lebih gakari lah, rasa kanan kiri. Oh kalau boleh tahu itu sekarang ini untuk kepengurusan yang baru ini langkah-langkahnya apa tuh Pak? Jadi kurang lebih insya Allah kami ingin mengedepankan masalah pelayanan ke jamaah itu dari hari ke hari lebih baik. Kemudian masalah internal di dalam masjid juga lebih baik, khususnya masalah-masalah yang menyangkut dengan kepengurusan di dalam ataupun kepengurusan yang ada di dalam masjid. Dalam arti seperti kita ketahui bahwa di dalam masjid kita ini ada beberapa jamaah yang tinggal ataupun singgah di dalam masjid seperti ustadz ataupun marbot. Itu juga kehidupan mereka itu juga harus kita perhatikan. Jadi di sini kita tidak hanya memperhatikan masalah jamaah-jamaah yang tinggal di luar dari masjid ataupun tinggal di sekitar masjid ya. Tapi kita juga harus memperhatikan jamaah-jamaah yang domisili ataupun tinggal di dalam masjid. Jadi bukan untuk jamaahnya Pak, bukannya masjid itu untuk melayani masyarakat juga gitu misalnya. Jadi nggak terfokus ke masyarakat ke itu aja Pak ya, ke apa namanya jamaah aja. Masyarakat juga dong harusnya. Jadi sebenarnya keinginan saya secara pribadi itu masjid itu bukan hanya tempat ataupun sarana untuk beribadah ataupun tempat untuk melakukan rutinitas ibadah seperti sholat dan lainnya, berzikir ataupun mengaji. Tapi saya ingin bersama teman-teman di kepengurusan baru Masjid As-Saidi bahwa kepengurusan baru ini semoga juga bisa bergerak di luar dari jalur seperti biasanya, dalam arti rutinitas ibadah sehari-hari seperti sholat fardu 5 waktu. Tapi kami menginginkan juga kesejahteraan masyarakat. Kemaslahatan masyarakat itu juga menjadi suatu bagian daripada fungsi dari masjid untuk kemaslahatan masyarakat ataupun pelayanan. Untuk program-program kedepannya sekarang ini mungkin lebih padat ya Pak. Kalau yang saya tahu saya dulu kan nggak terlalu terorganisir. Apakah sekarang ini ingin ke arah lebih dirapikan lagi gitu untuk sekarang ini
Bapak pegang itu? Jadi sementara yang mengatakan manajemen masjid dulu itu tidak terorganisir itu bukan saya. Jadi kurang lebih memang Iya, maksudnya kalau dilihat dari kemarin-kemarin itu kan, iya, ya, iya. kalau dilihat yang kemarin-kemarin Jadi itu. jadi kita sebagai pengurus baru itu hanya ingin ada perbaikan. Dan sebenarnya saya ini ataupun kami ingin perbaikan ini hanya bukan sekedar perbaikan, tapi kami ingin ini sebuah gerakan perubahan total. Dalam arti kita ingin perubahan di segala segmen itu bisa dirasakan oleh jamaah ataupun oleh masyarakat sekitar ataupun oleh kemaslahatan masyarakat lingkungan seperti para pekerja ataupun para musafir yang datang ke dalam Masjid As-Saidi ini bisa merasakan kenyamanan ketika mereka itu berada di lingkungan masjid ataupun mereka itu bisa merasakan suatu kehangatan, keharmonisan, rasa persaudaraan dan juga minimal ukhuwah Islamiyah itu bisa dirasakan itu tidak hanya di dalam lingkungan sesama jamaah, tapi kita juga bisa merasakan ukhuwah Islamiyah itu benar-benar bisa dirasakan kita sesama umat muslim, baik yang itu aktif di dalam masjid maupun yang tidak aktif di dalam masjid. Jadi mudah-mudahan aja di kepengurusan baru ini kita benar-benar mendapatkan apa itu yang namanya kemaslahatan bermasyarakat yang benar-benar realita. Nah, begitu kurang lebih seperti itu, Bu Medi. Oh iya Pak, kalau apa maksudnya Saya selain minum dari, dulu, Pak. oh ya silakan Pak, silakan Pak. Ya saya lupa Pak nawarin Pak. Rokoknya Pak silakan Pak. Saya tidak merokok, Pak. Oh, tidak merokok ya, Kalau Pak? lagi tidur. Oh iya, betul Pak. Biskuitnya Pak? Biskuit, saya nggak biskuit saya sukanya nasi Pak Edi. Tapi kalau ada nasi sama biskuit boleh lah. Terus ini Pak, selain menanyakan program-program masjid, kalau yang saya tahu dari masyarakat, Bapak inilah seorang RT, ya kan? Itu kalau seumpamanya diaplikasikan misalnya nih di masjid itu pembagian yatim dan janda, nah, Bapak tuh apa untuk jandanya Bapak pilih yang cakep apa yang tua Pak? Kalau pribadi saya pilih yang muda lah. Oh gitu. Bapak seleranya bagus juga Pak. Jadi begini Bung Edi. Iya. Jadi sebenarnya kapasitas saya di kepengurus masjid ini bagaimanapun juga saya harus mengesampingkan status saya sebagai ketua RT di lingkungan saya. Jadi gimana pun juga kepengurusan saya di Masjid As-Saidi ini saya hanya fokus sebagai pengurus masjid. Adapun kebetulan saya sebagai ketua RT itu hanya sebagai hubungan masyarakat saja antara RT dan masjid itu bisa lebih dekat. Jadi kurang lebih saya sebagai RT kapasitasnya mungkin sebagai salah satu organisasi yang berbeda. Pimpinan ya Pak? Ya, pimpinan yang berbeda karena sebagai RT saya memiliki pimpinan seorang RW dan saya sebagai wakil DKM saya punya pimpinan seorang Dewan Kemakmuran Masjid. Jadi saya hanya kurang lebih sebagai human relation aja lah antara RW dan pihak masjid. Oke Pak, terima kasih Pak atas penjelasannya. Kita juga terima kasih walaupun cukup singkat ini. Kira-kira ada Pak untuk apa namanya saran-saran dari Bapak untuk pengurus ataupun pesan-pesan itu untuk pengurus dan ke masyarakat itu Pak? Kira-kira apa pesan-pesan Bapak nih? Bukan pesan-pesan terakhir ya Pak? Bukan. Pesan-pesan saya sebenarnya yang pasti adalah bahwa menjadi seorang pengurus masjid itu tidak mudah. Karena biasanya yang saya alami bertahun-tahun
sebagai pengurus masjid itu penuh dengan apa itu yang namanya proyek. Lebih khususnya itu proyek thank you. Saya menamakan proyek thank you, jadi terkadang kita Iya. banyak memiliki proyek ataupun kita banyak rencana-rencana yang akan Oh iya, ikhlas kita ya Pak ya. yang kita adakan di dalam Oh masjid, iya. yang harus kita mengorbankan waktu kita, terkadang tenaga kita, itu terkadang kita tidak mendapatkan apa-apa gitu secara ekonomi. Jadi menjadi kepengurusan masjid itu memang kalau kita pikirkan secara ekonomi itu tidak ada. Jadi pesan Bapak apa nih Pesan saya untuk adalah kepengurusan sekarang dan untuk untuk kepengurusan masyarakat? sekarang ini adalah kita harus tetap semangat Oh, membangun kesejahteraan jamaah atau kita membangun hubungan yang baik di masyarakat dan juga kita bisa juga memakmurkan lingkungan masyarakat sekitar dengan adanya berada di kepengurusan masjid. Jadi kepada para pengurus masjid di Asaidi yang baru, saya sangat berharap kita tetap semangat, kita tetap solid, kita tetap menjalin komunikasi yang positif, karena di dalam pemasukan ataupun ide-ide yang insya Allah kita diskusikan hal-hal yang positif, kita selalu mencari kesamaan